Besarnya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI kini ramai menuai sorotan publik. Wakil Ketua DPR Adis Kadir bilang, gaji anggota DPR 2024-2029 tidak naik, kecuali kenaikan tunjangan seperti beras dari 10 juta menjadi 12 juta rupiah. Selain itu juga ada tunjangan transportasi atau bensin dari 4 sampai 5 juta menjadi 7 juta rupiah. Menurut Adis Kadir, harga beras dan bahan pangan pun memang sedang mengalami kenaikan, sementara gaji anggota DPR tidak naik selama sekitar 15 tahun. Dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik, dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Berdasarkan surat edaran Sekretariat Jenderal DPR tahun 2010 dan juga tahun 2024, anggota DPR juga sebelumnya sudah mendapatkan sejumlah tunjangan di luar gaji pokok. Tunjangan melekat seperti tunjangan jabatan, tunjangan suami atau istri atau anak, hingga tunjangan pajak penghasilan, totalnya sekitar 15 juta rupiah. Ada juga tunjangan lain seperti tunjangan kehormatan, komunikasi hingga bantuan listrik dan telepon mencapai 34 juta rupiah, sementara tunjangan rumah mencapai 50 juta rupiah. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni merespon soal tunjangan DPR yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Saroni bilang, tunjangan rumah 50 juta rupiah justru lebih efisien daripada anggota DPR mendapat fasilitas rumah dinas. Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Ya, banyak rusak AC lah, perlengkapan di dalamnya. Kenapa waktu itu banyak yang kasih masukan lebih baik dikasih tunjangan tunai, di mana tidak memberatkan negara agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu. Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya fantastis nih, enggak, itu biasa sebenarnya. Cuman kan ada orang yang nggak senang, gila DPR semau-maunya gitu, dapat duit seenak-enaknya ngelakuin hal enggak. Kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat, uangnya pasti kembali ke masyarakat. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno menyebut, kenaikan tunjangan anggota DPR melukai perasaan publik karena di saat yang bersamaan masih banyak warga miskin dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Yang kedua tentu saja adalah soal di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, di tengah pengetatan anggaran yang terjadi di mana-mana, tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada yang mulia anggota dewan dalam banyak hal ini mengkonfirmasi betapa ada disparitas yang cukup jauh antara pendapatan yang dimiliki oleh anggota dewan dengan rakyat yang ada di bawah. Di tengah efisiensi yang ditetapkan pemerintah saat ini, kenaikan tunjangan DPR yang cukup fantastis dibutuhkan pertimbangan yang jelas bagi publik. Masyarakat sebagai pemilik suara yang mereka wakili pun tentu berharap peningkatan tunjangan anggota DPR ini diiringi dengan kinerja yang baik, menjalankan fungsinya secara maksimal, dan tidak korupsi. Tim Liputan, Kompas TV.